Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPKM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya masih seputar overview dari SAP PP, yaitu pada menu terakhir, yaitu Shop Floor Control. Nanti kalau Anda lihat di video tutorial sebelumnya, saya sudah membahas beberapa overview ya. Ada organizational unit, master data, planning process, MRP, CAP, dan yang terakhir adalah shop floor control. Jadi kalau Anda memahami overview dari SAP PP ini, insya Allah ya, Anda bisa memahami lebih detail lagi dengan fondasi yang di overview ini ya. Kita lihat. Oh ya, jadi shop floor control ini ya, nanti akan saya bahas. Ini ada beberapa cycle, ada 14 cycle ya, yang mana ini adalah kegiatan sehari-hari dari tim produksi. Tapi sebelum itu saya ingin memberitahukan dulu kepada Anda yang memang tertarik untuk mempelajari SAP lebih lanjut ya, Anda bisa lihat di situs sapindonesia.net ya. Di sini saya berikan materinya untuk Anda. Silakan Anda pelajari, silakan Anda download, ambil, tidak ada masalah ya, silakan aja selagi bisa manfaat untuk kebutuhan Anda. Karena kita tahu sekarang SAP sudah merambah ke perusahaan-perusahaan menengah ke bawah. Jadi sekarang sudah banyak juga karyawan yang sudah menggunakan SAP. Jadi Anda bisa mengikuti tren mempelajari sistem dari SAP. Walaupun memang kenyataannya banyak juga sistem-sistem yang selain SAP. Tapi SAP ini mulai yang saya tahu dari tahun 70-an itu dia sudah bergerak gitu ya. Kemudian dan saya pun sempat mengikuti pemrograman, membuat program, membuat sistem, tetapi pada akhirnya memang kita harus mengakui bahwa mereka lebih dulu ya dalam hal sistem IT, programming, jadi dan mereka lebih lengkap gitu ya, lebih bersifat global. Nah, target kita khususnya yang mempelajari SAP adalah Anda harus menguasai bisnis proses gitu ya. Kalau untuk ke programming lagi, saya kira itu masih ada di level yang di atas konsultan, di bawah konsultan, sorry. Ya. Jadi baiknya memang kita mempelajari bisnis proses yang sudah disediakan oleh SAP. Ya. Nah, ini nanti Anda kalau lihat di sapindonesia.net ini adalah saya membahas silabus SAP PP modul ya. Ini betul-betul saya juga dasarnya dari menu yang ada di saya sudah siapkan ya, silabus yang sudah saya siapkan sehingga basic-basicnya itu bisa Anda pahami walaupun memang di sapindonesia.net ini tidak lama materinya, tidak detail gitu ya. Setidak-tidaknya menstimulus Anda untuk memahami, membuka wawasan Anda tentang SAP gitu ya, khususnya SAP PP. Oke, di sini ada master data, nanti master datanya juga ada 5 ya. Ada master data pada material master, kemudian pada BOM, work center, routing, dan production version. Nah, ini nanti akan dibahas satu persatu di dalam situs ini ya. Mungkin kalau saya bisa arahkan di sini ada menu-menu yang sudah saya rekap. Misalnya untuk master data. Nah, ini untuk master data nanti Anda bisa cari artikelnya di sini. Misalnya ini master data work center 3. Ini master data work center 2 ya. Jadi ini master data. Jadi work center dibahas sampai 3 kali ya. 3 kali pembahasan tentang work center, tetapi pembahasan di sini durasinya tidak lebih dari 15
menit ya, atau 20 menit lah paling lama gitu. Jadi saya membahas sekilas-sekilas aja, membuka wacana tentang SAP PP ini. Begitu pula pada master data work center 2 dan 3. Juga di sini juga ada BOM ya, Bill of Material. Juga semua master data ada di sini. Nanti Anda bisa cari-cari. Hanya saja mungkin ada sebagian artikel yang tidak masuk ke grup ya. Nah, itu nanti adanya di post sini, di recent post. Atau Anda cari search di sini juga bisa ya, nanti ketemu artikelnya. Oke, itu tentang master data. Nah, kemudian untuk planning ya, untuk planning proses atau demand management ini ada pembahasannya make to stock dan make to order ya. Ini ada dua strategi yang ada di planning SAP PP. Bagaimana konsep cara menerapkan MTS dan MTO. Nanti Anda juga bisa cari artikelnya di sini. Kemudian MRP, Material Requirement Planning, ya, ini juga merupakan suatu hal yang bagus di SAP PP yang merupakan MRP itu merupakan nilai positif, bukan nilai positif, paling urgent gitu ya di SAP PP karena dia bisa menghitungkan ya kebutuhan material di company atau di plant. Jadi kalau kita misalnya ada beberapa material, nah nanti dengan MRP itu dia akan bisa ngelacak apa saja yang kebutuhan-kebutuhan untuk masing-masing plant, kebutuhan material untuk masing-masing plant, baik itu pada raw mat, SFG maupun FG ya. Bagaimana cara konsepnya nanti juga Anda bisa ikuti juga di sini. Cuma ya itu tadi pembahasannya tidak detail dan tidak lama. Kemudian production order execution. Nah, ini yang kita akan bahas sekarang ya di overview tentang bagaimana konsep yang ada di cycle production produksi. Jadi di tim produksi ini yang mereka memang yang sehari-hari melakukan proses produksi ya. Mereka buat order, mereka rilis gitu kan ya. Kemudian mereka konfirmasi, kemudian issue, GA dan seterusnya. Ini dilakukan di shop floor ya, di shop floor produksi yang sehari-harinya mereka lakukan. Kalau rata-rata yang ini tergantung dari masing-masing perusahaan, tapi rata-rata untuk perusahaan yang katakanlah non-food ya, non-food itu bisa sampai satu harinya itu bisa sampai lebih dari 50 order gitu ya, bahkan lebih. Jadi banyak sekali order-order yang mereka buat, yang mereka planningkan untuk dibuat di produksi ya. Biasanya kalau sudah sangat banyak begitu, mereka membagi ordernya itu ke dalam 3 shift ya. Shift 1, shift 2, dan shift 3. Jadi terus-terusan mereka berproduksi dalam kurun waktu 8 jam, 8 jam, 8 jam gitu ya, bergantian terus gitu ya. Ordernya di rata-rata sekitar 50-an ya gitu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah juga saya mengulas sedikit tentang configuration ya. Karena ini adalah konfigurasi itu merupakan hal yang harus Anda, bukan Anda ya, konsultan ya. Khususnya konsultan harus kuasai. Jadi gini, saya mungkin bisa kasih gambaran level-level yang ada di SAP. Pertama adalah end user, yaitu user atau end user, mereka yang melakukan sehari-hari proses data entry seperti itulah ya. Kemudian berikutnya nanti ada yang power user, ya power user itu meningkat dia levelnya itu lebih ke analisa, ya lebih ke analisa permasalahan, isu dan sebagainya. Mereka yang bisa membantu memutuskan proses di SAP itu power user. Kemudian berikutnya lagi nanti ada yang konsultan. Nah ini ya, yang konsultan ini targetnya mereka yang implement di lapangan ya. Jadi gini, kalau pada saat install SAP di server, katakanlah di satu company gitu ya, install SAP, maka SAP itu berupa data-data kosongan, jadi belum bisa digunakan secara sempurna ya. Jadi kita harus melakukan proses config dulu. Nah,
konfigurasi itu dilakukan oleh konsultan pada saat implement SAP di satu perusahaan gitu ya. Nah, untuk khususnya makanya konsultan ini harus memahami konsep konfigurasi ya, baik itu pada master data, gimana konfigurasi pada work center, BOM gitu ya. Kemudian routing atau juga dia melakukan proses konfigurasi pada planning yang tadi MTS, MTO ini gimana cara membuat config-nya ya. Dan terakhir nanti juga ini di order ya. Dia ada beberapa config yang harus dia lakukan. Tentu saja konfigurasi ini didasarkan dari mereka melakukan proses blueprint atau di project ya. Berdasarkan customer request maunya seperti apa, kemudian dibuatkan konfigurasi oleh konsultan gitu ya. Nah, itu sekilas tentang situs sapindonesia.net ya. Nanti Anda bisa lihat-lihat sendiri. Kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa di sini durasinya tidak lama ya. Jadi Anda nanti bisa masuk ke ini materi ya. Materi sapindonesia.net. Di sini betul-betul saya arahkan Anda untuk memahami dari yang dasar ya. Dari yang dasar, dari overview, dari dasar sama sekali, sehingga di akhir dari target ini, materi SAP Indonesia ini, saya berharap Anda bisa melakukan proses konfigurasi yang dilakukan oleh konsultan, gitu ya. Khususnya konsultan SAP PPQM, ya, karena di sini kan materinya SAP PPQM. Jadi Anda bisa lihat nanti ada materi 1, 2, 3, sampai ke 24 materi ya. Ya, mulai dari master data, nanti Anda bisa lihat juga di sini. Overview-nya, ya. Master data, routing, BOM, work center, kemudian planning proses nih, demand management yang tadi MTS, MTO, MRP, ya. Kemudian availability check, nanti di order itu ada tahapan-tahapan. Nah, ini udah masuk ke sini, ke order. Nanti ada pengecekan dari material, ya, namanya itu availability check, ya, atau material available. Kemudian order release, ya, seperti apa konsepnya di sini lebih detail. Saya membeberkannya di sini hampir rata-rata setengah jam sampai 1 jam, gitu ya. Disertai dengan file yang Anda bisa download nanti PPTX-nya ya. Kemudian file ininya juga nih, file video tutorialnya juga Anda bisa download. Atau Anda bisa minta ke saya, nanti juga saya bisa kirimkan via email ya. File-file semua ini ada gitu ya. Kalau enggak juga Anda bisa download di YouTube, bisa, tidak masalah. Silakan aja. Ini juga kemudian konfigurasi ya. Di terakhir nanti ada konfigurasi ya. Konfigurasi pada BOM, konfigurasi pada work center. Ini juga saya arahkan betul-betul di config, tiketnya di SPRO, di mananya saya tunjukkan semua. Bukan hal sampai itu aja, juga saya melengkapi untuk seorang konsultan dia harus memahami hal-hal lain ya. Misalnya LSMW ya, bagaimana cara kita melakukan proses uploading data, master data yang besar ya, big data ke dalam SAP. Nah, ini konsepnya nanti bisa dilakukan dengan LSMW. Bagaimana caranya, ini step-stepnya ada, contohnya juga ada, video tutorialnya juga saya tunjukkan gitu ya. Kemudian ya, ini video tutorialnya. Kemudian juga Farcon. Nah, ini Farcon juga adalah additional untuk konsultan harus tahu ya, karena di mana proses produksi itu tidak melulu stuck begitu. Betul, maksudnya dia bisa bervariasi ya, bervariasi tergantung dari permintaan pasar ya. Nah, Farcon ini nanti banyak kolaborasinya dengan SD ya, modul SD sales distribution gitu ya, dengan SD, karena pada saat config-nya itu betul-betul di-link-kan antara di sales ya ke PP ya. Nanti kalau udah Farcon itu kita akan mengenal istilah super BOM
ataupun super routing ya. Nah, itu nanti adanya di Parcon. Kemudian yang lainnya juga saya berikan tambahan ke Anda supaya Anda memahami apa itu factory plan ya. Factory plan di mana ini dilakukan setup setiap tahun oleh tim SAP PP, konsultan PP untuk setup factory plan, untuk setup supaya bisa jalan semuanya di proses produksi. Ibaratnya kayak setiap memasuki tahun baru, ya ini harus di setup, diinisialisasi lagi. Kalau tidak, nanti proses di produksi, khususnya yang kelihatan di produksi di MM, pada saat GI maupun GR dia akan error. Ya, ini factory calendar. Kemudian tambahannya lagi juga ada batch determination. Ini juga additional untuk konsultan tingkat advance. Nanti Anda juga bisa mempelajari apa yang dimaksud dengan batch determination. Jadi di dalam proses produksi itu, dalam pengambilan barang, ya good issue, karena banyak batch yang ada di dalam stok. Nah, dengan adanya batch determination, kita bisa melakukan proses otomatisasi pengambilan isu material-material tersebut ya ke dalam proses produksi. Ya, tentu saja di sini nanti juga ada kolaborasi dengan MM karena setting batch determination ya, pembuatan batch determination juga diawali dengan pembuatan batch management yang dilakukan oleh MM ya. Tentu saja PP juga harus tahu bagaimana cara proses pembuatan batch management. Juga saya dibahas di sini. Oke, jadi nanti ada materi, kemudian untuk Anda yang QM ya, yang QM juga saya udah buatkan situsnya ya, nanti Anda bisa juga cek ya. Nah, di QM juga ada situs tersendiri, nanti Anda bisa download ya materinya. Kalau memang Anda tertarik dengan quality management, dan biasanya ini digabungkan dengan PP ya. Di sini ada silabusnya. Nah, seperti ini silabusnya. Master data QM ya, master data QM berbeda, dia lebih banyak ya. Ada material, ada MIC, sampling, code group and selected set, inspection method dan seterusnya. Kemudian planningnya nih dia planning execution, planningnya dari QM, ada inspection plan, create inspection load, RR, UD ya, inspection type, material specification. Kemudian juga di sini nanti Anda bisa lihat nih dia quality management with batch ya. Kemudian integrated QM with other module ya, karena QM itu diintegrasikan dengan modul yang lain ya. Dia bisa diintegrasikan dengan MM, dengan procurement ya. Nah, bagaimana pada saat nanti pembelian, kemudian barang datang kita lakukan inspeksi. Kemudian juga dengan produksi ya, bagaimana saat proses inspeksi pada hasil proses produksi, baik itu SFG maupun FG. Kemudian juga integrasi dengan SD ya. Pada saat pembuatan DO juga bisa dilakukan proses inspeksi apakah sudah memenuhi standar QC gitu ya. Jadi nanti juga ini sampai ke hal lainnya juga ada stability study, quality certificate ya, quality notification, bahkan yang terakhir juga configuration-nya ya, configuration-nya kita perlihatkan di mana saja cara membuat config untuk QM. Nanti Anda bisa baca-baca sebagai tambahan. Dan ini juga sama, durasinya tidak lama ya. Jadi nanti saya menyarankan Anda masuk ke sini karena di sini juga QM-nya sudah ada ya. Jadi saya sudah tampilkan sebentar. Ya, jadi di SAP QM, nah seperti ini ya, Anda lihat di SAP QM. Materinya, materi pertama sampai materi ke-24 ya, banyak juga ya. Mulai dari master data, sampling ya, MIC, ini saya jelaskan tuh.
ada file PDF-nya, ada file video tutorialnya. Inspection load manual. Kemudian nanti quality management in procurement ya, bagaimana cara integrasi dengan MM. Nih, step-stepnya nanti juga Anda bisa lihat. Step pertama ya, bagaimana cara membuatnya di material master, di inspection type harus 01. Kemudian step-step ini semua ya, nanti tuh Anda bisa pelajari lah gitu ya. Tapi tentu saja di sini sekali lagi saya mohon maaf ini tidak diberikan secara gratis. Nanti mungkin Anda harus ya mengikuti supaya dapat dapat bimbingan konseling secara unlimited. Tentu saja Anda dimohon keikhlasannya untuk memberikan donasi lah gitu ya. Karena hasil ini memang juga tidak semata-mata mendapatkan begitu saja, ini juga saya mempelajari dari luar ya. Jadi mohon keikhlasannya. Tapi kalaupun memang Anda belum berniat untuk mempelajari serius, intent ya Anda bisa lihat di sini tidak masalah ya. Di sini di sapindonesia.net juga ada materinya, silakan aja. Ini yang di kursus juga, yang kursus SAPKM WordPress juga ada. Terserah Anda ya. Kalau Anda udah memutuskan untuk menjadi konsultan SAP PPKM ya tentu saja kalau yang middle ya, yang middle, kalau yang udah advance mungkin udah tidak perlu, tapi kalau yang middle ya ini di sini ada beberapa materi yang saya arahkan untuk bisa jadi konsultan ya sampai ke konflik. Oke, saya kira itu pembahasan tentang situs yang ada, nanti Anda bisa baca ya, karena di sini kan saya pembahasannya per view. Kalau untuk materi nanti Anda bisa lihat di situs. Oke, yang kita lihat yang pertama adalah order request ya. Jadi ini adalah sekali lagi production order flow atau proses production cycle yang ada di produksi ya. Mereka ada step-stepnya apa dulu sampai ke 14. Pada idealnya ini tidak juga semua dilakukan ya, tapi karena kita mau melihat secara bisnis proses, tentu saja kita harus buka satu persatu yang ada di SAP itu apa saja. Walaupun nanti pada akhirnya Anda ketika proses produksi ini tidak semua dilakukan, karena memang ada yang otomatisasi gitu ya, ada yang memang otomatis jadi tidak perlu Anda lakukan gitu ya. Yang pertama adalah order request ya. Apa yang dimaksud dengan order request? Jadi order yang pertama sekali itu di request dari kalau kita lihat yang pertama ini adalah planning ya. Dari proses demand management atau planning proses. Di mana di sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa perencanaan itu bisa disuggest dari dua departemen ya. Pertama departemen marketing, yang kedua adalah departemen PPIC. Nah, disitulah yang dimaksud dengan order request. Paham ya? Nanti dari order request itu dia berupa plan order atau berupa namanya proposal ya, atau peer. Ya, saya ulangi ya. Jadi peer itu adalah order request. Kemudian setelah di running dia menjadi plan order dan itu sebagai proposal ya. Oke. Nah, dari proposal itu nanti dikonvert menjadi apa yang disebut dengan order creation ya. Jadi dari plan order proposal itu akan dikonvert menjadi order gitu. Oke. Nah, jadi terciptalah nomor order begitu ya. Ordernya terbentuk. Ini berlaku untuk proses industri maupun production order. Kita harus mengenal istilah ada dua yang besar ya di dalam manufacturing itu. Pertama adalah production order. Anda harus terbiasa dengan terminologi ya, dengan terminologi yang bisa dibedakan. Walaupun dalam bahasa Inggris artinya sama. Tapi terminologinya Anda harus
pakem gitu ya. Jadi production order, jadi dalam manufacturing itu ada production order, yang kedua adalah proses order. Oke. Nah, di dalam tadi ketika di-convert itu ada dua pilihan. Apakah production convert ke order, production order, atau convert ke proses order. Ya. Biasanya salah satu manufacturing dia memilih salah satu bisnis proses order ataupun production order. Kenapa demikian? Mungkin juga Anda harus tahu bahwa penggunaan pemasangan atau implement satu sistem ke dalam company itu kapan dipakai production order, kapan dipakai process order. Ya, Anda harus tahu juga. Mungkin saya bisa kasih sampel gini. Untuk yang process order, biasanya perusahaan-perusahaan yang manufacturing yang sifatnya food atau non-food, ya, atau chemical gitu ya. Jadi sifat-sifatnya yang memang lebih banyak ketelitian dan lebih kompleks gitu ya. Maka menggunakan PI atau proses industri. Nah, atau food tadi udah ya. Atau yang kedua, yang production order itu yang sifatnya lebih sederhana, tidak kompleks jadi gitu ya. Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya pada perusahaan garment ya. Pada perusahaan garment itu cukup menggunakan production order, itu bisa. Atau pada perusahaan mill itu pemrosesan minyak kelapa sawit ya, itu sangat sederhana ya, karena apa, bahannya pun dia hanya buah gitu ya, buah yang digiling diperas menjadi minyak. Jadi sederhana sekali, bisa menggunakan production order. Oke, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah availability check. Ini maksudnya apa? Jadi ini perlu dicek ya. Ketika kita akan membuat suatu finish product ataupun semi finish product, tentu saja harus ada ketersediaan material ya. Makanya proses ketiga ini biasanya produksi menjalankan. Karena apa? Kalau tidak ada material ya kita tidak bisa melakukan pembuatan finish product gitu ya. Jadi step ini dilakukan sama tim produksi ya untuk melihat available dari material. Nah, bagaimana cara kerjanya? Availability check ya, nanti dia akan melihat di material BOM ya. Jadi material finish product itu dia mempunyai BOM itu bill of material yang mempunyai raw mat, packaging atau chemical. Nah, disitulah dia akan pengecekan apakah sudah tersedia gitu. Kalau misalnya saya gambarkan di dalam manufacturing itu ada dua gudang ya, dua gudang di mana diresponsibilitakan pada dua departemen. Nah, gudang raw mat packaging ya itu biasanya departemen PPIC, departemen yang berbeda. Sementara produksi itu departemen yang produksi. Nah, biasanya availability check maka melakukan proses transfer ya, transfer stok dari raw mat ke gudang produksi lewat slot itu. Jadi ada slotnya, walaupun dalam satu plan nanti dibedakan dalam slot ya. Nah, slotnya itu dilakukan transfer dari RM ke PM, RM ke produksi gitu ya. Oke, kemudian yang keempat adalah mesin reservation. Ini maksudnya adalah yang ketiga adalah material. Materialnya sudah oke, sudah tersedia, sudah berada ya di produksi, di slot produksi. Kemudian mesinnya ya. Mesinnya produksi sudah ready belum? Sudah dipersiapkan belum gitu. Nah, ini nanti dari order juga ada pengecekan namanya available pada mesin. Kenapa? Karena setiap order yang dibuat, order yang di-create itu otomatis akan terjadi reservasi ya, reservasi mesin, reservasi juga material gitu ya. Nah, sehingga ini betul-betul harus available dua-duanya, baik itu pada material maupun
mesin. Kalau sudah terpenuhi, maka order dirilis. Biasanya melakukan proses rilis, ya, yang melakukan proses rilis biasanya adalah foreman, jadi supervisornya proses produksi. Kalau sudah dirilis, ini berarti semua material, semua mesin tidak bisa lagi dipergunakan oleh order yang lain, ya. Jadi sudah betul-betul dedicate ke dalam order tersebut. Kemudian setelah rilis, kemudian print order. Yang keenam ini adalah print order. Print order buat apa? Order itu biasa menyebut sebagian manufacturing sebagai SPK, ya, surat perintah kerja gitu ya. Nah, order atau SPK tersebut diprint, didesain berdasarkan keinginan dari customer, kemudian diberikan ke tim produksi yang ada di lapangan, ya. Tujuannya apa? Tujuannya dia melakukan proses produksi berdasarkan SPK yang diprint dari produksi. Di dalam SPK itu bisa terdiri bisa berisi tentang material, ya, material komponennya apa, berapa satuannya, berapa kilo gitu kan ya, yang harus dia persiapkan gitu ya, material komponennya, terus nama materialnya, batch-nya, kemudian juga SOP-nya. SOP itu standar operational procedure, ya. Misalnya dia nanti prosesnya harus diaduk, ya, di mixing, kemudian dipanaskan dalam sekian derajat. Nah, itu ada task list-nya, ya, ada pengaturan dan sebagainya. Kemudian mesinnya juga mesin apa yang dipakai. Prosesnya tadi udah, ya, prosesnya seperti itu. Nah, di dalam SPK itu, print order itu menjadi pegangan buat tim yang ada di lapangan, apakah bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya harus selesai dalam 8 jam atau satu shift, misalnya 400 pieces, apakah terlampaui enggak, sesuai enggak gitu, ya. Kemudian nanti ada masalah enggak. Nah, kalau ada masalah begitu, nanti dia akan tulis di dalam form tersebut, baik itu masalah misalnya materialnya kurang, terus kemudian hasil finish good-nya nanti lebih dan sebagainya, nanti semua ada di catatan-catatan yang form yang sudah di print, ya. Oke, saya kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dulu, ya. Anda pahami dulu itu, nanti Anda ulang-ulang videonya, baru kita pelan-pelan kita beranjak ke nomor 7 dan seterusnya, ya. Karena ini terlalu lama nanti jenuh, ya, Anda pahami dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, saya kira itu dulu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah, semata-mata itu dari keilmuan saya. Saya akhiri aja. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.